Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kolonialisme Inggris di Indonesia yang pertama adalah latar belakang. Pada akhir abad ke-18, Belanda yang saat itu menguasai Nusantara mengalami kemunduran akibat perang dan krisis ekonomi. Ketika Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menaklukkan Belanda pada tahun 1795, Inggris sebagai musuh Prancis mengambil alih beberapa wilayah jajahan Belanda di Asia termasuk Indonesia agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Yang kedua adalah masuknya Thomas Stamford Raffles ke Indonesia. Tahun 1811, Inggris menyerang Batavia di Jakarta dan berhasil menguasainya dari tangan Belanda. Pengambil alihan ini terjadi secara resmi melalui Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Setelah itu, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda 1811 sampai 1816. Yang ketiga adalah Kapitulasi Tuntang atau Perjanjian Tuntang. Isi pokok perjanjian kapitulasi Tuntang adalah seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kepada Inggris. Isi pokok perjanjian kapitulasi Tuntang antara lain yaitu yang pertama adalah seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua pejabat Belanda dianggap tawanan Inggris. Yang ketiga, semua kekayaan dan aset Belanda diserahkan kepada Inggris. Yang terakhir adalah dengan perjanjian ini secara resmi kekuasaan di Indonesia beralih dari Belanda ke Inggris. Yang keempat, kebijakan Thomas Stamford Raffles selama di Indonesia. Raffles menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap modern pada masa itu. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, sistem sewa tanah atau land rent system. Petani harus membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial. Tanah dianggap milik pemerintah atau negara, bukan milik raja atau rakyat. Tujuannya adalah untuk mengganti sistem tanam paksa dan sistem pajak tradisional yang dianggap tidak efisien. Yang kedua, reformasi pemerintahan, menghapus kekuasaan raja dan bupati yang bersifat feodal, mengganti sistem pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan kolonial modern yang lebih terpusat. Yang ketiga adalah reformasi peradilan. Membentuk sistem pengadilan berdasarkan hukum barat. Yang ketiga adalah reformasi peradilan, membentuk sistem pengadilan berdasarkan hukum barat, membedakan peradilan untuk orang Eropa dan pribumi. Yang keempat adalah kebijakan ekonomi dan perdagangan, membuka pelabuhan-pelabuhan bagi pedagang asing atau sistem perdagangan bebas, menghapus monopoli perdagangan yang sebelumnya diterapkan oleh VOC. Yang kelima adalah perhatian pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan, mendorong penelitian tentang sejarah, budaya, dan alam Indonesia, memerintahkan penelitian Candi Borobudur dan Candi Prambanan, mendirikan Batavia Genootschap atau lembaga ilmiah yang menjadi cikal bakal museum. Yang kelima adalah perhatian pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan, mendorong penelitian dari tentang sejarah, budaya, dan alam Indonesia, memerintahkan penelitian Candi Borobudur dan Candi Prambanan, mendirikan Batavia Genootschap atau lembaga ilmiah yang menjadi cikal bakal Museum Nasional Indonesia. Yang kelima adalah dampak pemerintahan Raffles. Dampak pemerintahan Raffles, dampak positif. Dampak positifnya adalah yang pertama, pengenalan sistem pemerintahan dan hukum modern. Yang kedua adalah meningkatnya perhatian terhadap sejarah dan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga adalah awal terbentuknya sistem administrasi yang lebih teratur. Nah, dampak negatifnya yang pertama adalah sistem sewa tanah atau land rent tidak berjalan baik karena petani masih miskin dan tidak memahami sistem tersebut. Nah, yang kedua adalah pajak tetap memberatkan rakyat. Yang ketiga, banyak daerah yang mengalami kekacauan karena perubahan sistem pemerintahan yang drastis.
2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Just then, later. End of flashback. Yang ketiga adalah banyak daerah yang mengalami kekacauan karena perubahan sistem pemerintahan yang drastis. Yang keenam adalah warisan Raffles. Raffles meninggalkan beberapa warisan penting. Yang pertama adalah sistem administrasi modern seperti pembagian wilayah, jabatan, dan hukum. Yang kedua adalah penelitian ilmiah dan arkeologis, terutama pada Candi Borobudur. Yang ketiga adalah buku The History of Java yang berisi tentang penjelasan tentang masyarakat, budaya, dan sejarah Jawa. Yang keempat adalah konsep pemerintahan kolonial modern yang kelak diteruskan Belanda. Yang terakhir adalah kota Singapura. Setelah meninggalkan Indonesia, Raffles mendirikan Singapura tahun 1819 sebagai koloni Inggris. Yang ketujuh adalah akhir masa pemerintahan Raffles pada 1816 setelah berakhirnya Perang Napoleon, Inggris dan Belanda menandatangani Konvensi London. Berdasarkan penjanjian itu, Inggris harus mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Maka pada tahun 1816, Raffles meninggalkan Indonesia dan kekuasaan kolonial Belanda kembali ke pemerintah.